Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas manajemen 22B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai strategi proses dalam mata kuliah manajemen operasi. Yang pertama ada pengertian. Strategi proses adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah untuk menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajerial lain. Lalu ada jenis-jenis strategi proses. Yang pertama, fokus pada proses. Mengatur fasilitas yang digunakan untuk operasional di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi dengan volume produksi rendah tetapi variasinya tinggi. Contohnya pabrik-pabrik yang memproduksi barang seperti kaca, timbah lembaran, lampu bohlam, minuman, baut pada produk jasa seperti rumah sakit yang menetapkan proses penyembuhan penyakit tertentu melalui serangkaian proses panjang. Yang kedua, fokus berulang. Berorientasi pada produk yang menggunakan modul. Modul adalah bagian atau komponen yang disiapkan sebelumnya. Contohnya ada perusahaan cepat saji yang menggunakan modul secara berulang untuk memproduksi makanan cepat saji. Yang ketiga ada fokus pada produk. Sebuah proses dengan volume yang tinggi, variasi yang rendah dengan disertainya proses yang berkelanjutan. Contohnya produk gelas, kertas, lembar seng, keripik kentang. Yang keempat, kustomisasi massal. Produk barang dan jasa yang cepat dengan biaya rendah yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Contohnya besarnya variasi mobil, film, serial sarapan pagi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu juga ada keuntungan dari penerapan strategi proses. Yang pertama ada kustomisasi yang lebih banyak. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk memproduksi produk yang lebih beragam. Lalu yang kedua, biaya yang lebih rendah. Strategi fokus berulang memungkinkan perusahaan untuk menghemat biaya karena menggunakan modul yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga mengurangi biaya produk dan pengawasan. Yang ketiga, fleksibilitas yang lebih tinggi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah mengadopsi perubahan desain produk atau teknologi. Yang keempat, kualitas yang lebih tinggi. Strategi fokus berulang memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk dengan menggunakan modul yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir, efisiensi yang lebih tinggi. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produk dengan menggunakan modul yang telah disiapkan sebelumnya sehingga mengurangi biaya produksi dan pengawasan. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.